kurikulum. Jadi indikator capaian yang harus Anda capai pada pertemuan ini, yang pertama menyebutkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu apa saja. Yang kedua menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ya, jadi jelaskan apa itu prinsip pengembangan kurikulum. Itu Anda bisa menjelaskan. Nah, kemudian membuat contoh penerapan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, itu bagaimana sih di dalam permasalahan di Indonesia berdasarkan prinsip ini. Yang keempat, membedakan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ya, bedanya di mana? Tiap prinsip itu banyak sekali. Dan yang kelima, memiliki prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang efektif berdasarkan kasus tertentu. Nah, kadang kasusnya ini berbeda-beda. Permasalahan di dalam kurikulum itu sangat kompleks. Ya, bisa jadi tiap satu sekolah dengan sekolah yang lainnya itu tidak sama. Kemudian yang keenam, ya, yang keenam adalah memecahkan masalah pendidikan menggunakan atau menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, ini yang Jadi Anda bukan hanya bisa memahami, tapi Anda bisa menganalisis, memberikan solusi dari sebuah permasalahan yang ada, ya, mengenai pendidikan, dan kita coba pecahkan masalah ini menggunakan prinsip pengembangan kurikulum. Nah, seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, pokok materinya, ya, kita akan memahami atau menjelaskan prinsip pengembangan kurikulum, kemudian macam-macam sumber prinsip, tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, dan prinsip kurikulum menurut Olivia. Ya. Nah, yang pertama, ya, kita memahami apa itu prinsip. Jadi prinsip itu asas, ya, secara bahasa, dasar, keyakinan, pendirian. Nah, maka bukan hanya di dalam kurikulum, ya. Di dalam diri pribadi Anda harus punya prinsip. Jangan sampai kita terbawa-bawa oleh teman, gitu kan, ya. Teman ke sini, kita ikut ke sini. Ya, itu kan tidak mempunyai pendirian. Ya, kita harus punya pendirian, harus punya prinsip di dalam kehidupan ini. Prinsip menunjukkan sesuatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan. Ya, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi atau kondisi serupa. Nah, jadi hal ini adalah menjadi hal yang mendasar dan penting. Ya. Kalau misalkan kita tidak ada prinsip, jika misalkan dalam sebuah bangunan itu landasan itu adalah fondasi, nah prinsip ini adalah tiang-tiangnya. Ya. Prinsip-prinsip ini adalah tiang-tiangnya dalam sebuah bangunan. Nah, mengatur dan mengarahkan, kita tidak bisa membuat konstruksi di luar tadi, ya, fondasi dan tiang, karena itu menjadi dasar, ya, menjadi kekuatan sebuah bangunan. Nah, maka dari itu ini prinsip di dalam pengembangan kurikulum pun mempunyai prinsip yang harus dipahami, diperhatikan, ya, kemudian diterapkan dan dianalisis. Nah, menurut Olivia, ya, ada 4 macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Ya. Nah, keempat ini, yang pertama ada data empiris, yang kedua ada data eksperimen, yang ketiga ada cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, keempat itu ada akal sehat. Oke, sebentar ya. Ini saya tuh lagi minum teh manis, tapi ada semut gitu. Sebentar.
Oke, baik ya, kita lanjutkan. Jadi ada data empiris, yang kedua ada data eksperimen, ya. Kemudian ada cerita atau legenda hidup di masyarakat. Yang keempat adalah akal sehat, ya, common sense. Nah, ini menjadi 4 sumber prinsip, ya. Yang pertama itu data empiris. Jadi data yang apa namanya? Data yang berkaitan atau data yang sudah terbukti kebenarannya, ya. Jadi data eksperimen itu adalah mohon maaf, data empiris itu fakta yang sudah ada, ya. Misalkan apa namanya, orang tua kita mempunyai pengalaman bahwa misalkan jangan keluar malam-malam, nah, nanti takutnya ada apa. Nah, itu kan intinya adalah malam-malam itu kita ada di, lebih baik itu di rumah daripada di luar. Beda dengan sekarang, malam-malam itu banyak yang di luar, ya. Banyak yang di luar, maka tidak terkontrol, ya, tidak terkontrol apa yang terjadi di luar, karena kalau malam hari itu banyak godaannya. Ini contoh. Tapi kan itu bisa menjadi pengalaman-pengalaman yang bisa diterapkan dalam sebuah prinsip, ya. Ini data empiris itu contohnya. Jadi data empiris itu adalah pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Nah, itu adalah data empiris. Selanjutnya ada data eksperimen, ya. Nah, kalau data eksperimen ini data yang berdasarkan temuan hasil penelitian, ya. Misalkan hasil penelitian bahwa pengembangan kurikulum itu ada kontinuitas, jadi harus nyambung tuh, ya. Misalkan dari jenjang SD, SMP, SMA itu harus nyambung, ya, antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya itu nyambung. Jadi ada kontinuitas berdasarkan hasil temuan. Nah, ini bisa dijadikan sumber prinsip di dalam pengembangan kurikulum. Jadi berdasarkan data eksperimen. Nah, yang ketiga, ya, folklore of curriculum, ini cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, ya. Jadi legenda yang hidup di masyarakat ini sebagai kebudayaan yang berbentuk lisan, bukan tertulis. Misalkan cerita-cerita legenda, ya. Nah, misalkan apa, di budaya Melayu, ya, itu misalkan ada pantun, ya, suka pantun, maka itu dijadikan tuh, ya, di dalam isi kurikulum, mempelajari tentang pantun, ya, mempelajari tentang nilai-nilai di suatu budaya daerah. Itu menjadi sumber prinsip pengembangan kurikulum, ya. Yang keempat adalah akal sehat. Nah, kalau akal sehat itu sudah jelas, ya. Jadi berdasarkan pemikiran, ya, misalkan pemikiran filsuf kan itu kemudian akal sehat kan, ya. Oh, bahwa kurikulum itu harus seperti ini. Nah, itu bisa menjadikan sumber prinsip kurikulum. Nah, tadi kita menjelaskan tentang sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Nah, sekarang tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Jadi ada tipenya, ya. Tipe prinsipnya ada yang masuk ke dalam tipe anggapan kebenaran utuh, ya, whole truth, ya. Kemudian anggapan kebenaran parsial, dan yang ketiga ada anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian. Nah, ini adalah tipe prinsipnya. Nah, kita lihat, ya, anggapan kebenaran menyeluruh, apa itu? Fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh dan telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang, ya, sehingga bisa dibuat
generalisasi, dan bisa berlaku di tempat yang berbeda. Nah, jadi tipe prinsip ini tuh sudah terbukti, ya, sudah diuji, ya, secara ketat dan berulang, kemudian bisa dilakukan di semua. Nah, jadi prinsipnya misalkan salah satu prinsip dalam kurikulum ini bisa dilakukan dimanapun, ya, di Indonesia, di Singapura, di Amerika, dimanapun itu bisa, ya, karena sudah dilakukan uji dan berulang, ya. Nah, kemudian ada yang termasuk ke dalam tipe partial truth, ya, yaitu anggapan kebenaran parsial atau sebagian. Nah, apa itu? Suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus, tapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasi. Nah, jadi misalkan Anda membuat sebuah penelitian, ya, kemudian, oh ternyata kurikulum itu harus seperti ini. Nah, itu ada salah satu prinsip. Nah, tetapi apakah prinsip ini sama atau bisa digunakan di tempat yang lain? Nah, itu belum tentu. Karena kita baru mengujinya misalkan di satu sekolah. Ya, kalau misalkan digunakan di satu sekolah itu baru bisa. Ya. Nah, kalau misalkan digeneralisasi berarti penelitiannya cakupannya harus luas juga, ya. Nah, yang ketiga ada tipe prinsip hipotesis. Nah, tipe prinsip ini yaitu asumsi kerja atau prinsip yang sifatnya tentatif. Jadi belum bisa digunakan, bisa juga tidak. Ya, prinsip ini muncul dari hasil deliberasi yaitu judgement dan pemikiran akal sehat. Nah, jadi baru judgement, ya. Jadi di judgement oleh para ahli misalkan, oh iya benar, ini harus ada prinsip pengembangan kurikulum yang seperti ini dan berdasarkan akal sehat. Nah, tetapi belum dilakukan pengujian, ya kan? Masih sebuah hipotesis. Nah, agar bisa digeneralisasi, maka ini perlu dilakukan pengujian. Ya, apakah betul, ya, prinsip ini menjadi asas, menjadi dasar, ya, menjadi pendirian dalam pengembangan kurikulum. Nah, secara umum, ya, tadi kita kan lebih ke dasarnya, dari mana sumber prinsip itu berapa, kemudian tipe-tipenya seperti apa. Nah, secara umum ini yang dimaksud dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, ya, di dalam yang mudah kita terapkannya, yaitu dibagi dua. Ada prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, prinsip umum ini berkaitan dengan prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Ya. Jadi ini prinsip secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan dalam kurikulum harus memperhatikan prinsip umum. Nah, kalau prinsip khusus, ya, ini prinsip mengembangkan komponen tujuan, prinsip untuk mengembangkan komponen isi kurikulum, dan prinsip untuk mengembangkan komponen-komponen lainnya. Nah, jadi ketika kita mengembangkan sebuah kurikulum, itu ada prinsipnya. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip umum. Tapi ketika kita akan mengembangkan isi atau materi kurikulum, itu ada prinsipnya juga. Begitu. Itu yang dimaksud dengan prinsip khusus. Bisa dipahami, ya? Jadi kalau prinsip umum itu diterapkan dalam kurikulum keseluruhan. Nah, kalau prinsip khusus, ya, kalau prinsip khusus ini berkaitan dengan pengembangan setiap komponen kurikulum. Ya, ketika kita mengembangkan komponen tujuan, ada prinsipnya. Ketika kita mengembangkan isi kurikulum, itu ada prinsipnya. Ya, kita akan mengembangkan evaluasi kurikulum, itu juga ada prinsipnya. Ya, nah, itu yang dimaksud dengan prinsip khusus. Nah,
Di sini kita akan bahas ya sebuah prinsip umum pengembangan kurikulum. Ada 5 prinsip umum ya di sini yang dijelaskan, tapi Anda juga bisa mengambil dari berbagai sumber yang ada, sumber lain gitu, prinsip-prinsip yang lain itu juga ada ya. Nah, kelima ini yang pertama ada prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip efisiensi, yang kelima adalah prinsip efektivitas. Nah, prinsip umum ini, kelima ini, ya, ini yang dimaksud dengan tipe prinsip kebenaran menyeluruh. Artinya, ini sudah diuji berulang kali dan sudah bisa digunakan atau digeneralisasi pada tempat yang lain, ya secara umum. Nah, ini yang yang dimaksud dengan tipe prinsip kebenaran menyeluruh. Ya. Nah, yang pertama ada prinsip relevansi atau kesesuaian. Nah, prinsip relevansi ada 2 jenis, yaitu relevansi eksternal dan internal. Nah, relevansi internal, kesesuaian antara komponen kurikulum itu sendiri. Bagaimana maksudnya? Antara tujuan, isi, metode, ya, kemudian evaluasi. Nah, itu mempunyai kesesuaian. Jangan sampai begini, tujuannya kita ke Eropa, ya, tetapi baju yang kita gunakan adalah baju untuk ke pantai. Ya, sekarang pasti musimnya sedang dingin. Ya. Nah, itu kan tidak relevan, tidak sesuai. Jadi kalau misalkan kita tujuannya ke pantai, kita bawa bekal, bawa pakaian, ya, akomodasi itu untuk ke pantai, ya, itu tepat. Kan begitu ya. Nah, sama di dalam kurikulum. Ya tujuannya apa? Jadi materi, metode, evaluasi juga harus sesuai. Nah, ini yang dimaksud dengan relevansi internal antar komponen kurikulum. Nah, yang kedua dalam prinsip relevansi ini, relevansi eksternal. Kurikulum harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Nah, jika demikian maka ya, guru itu adalah agen perubahan. Guru adalah makhluk yang seharusnya datang dari masa depan. Bagaimana bisa itu? Ya, ya guru harus menjadi pembelajar sejati. Ya, kita harus banyak tahu ya ke depan seperti apa karena kita akan mencetak generasi untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Kalau misalkan kita mengajarkan masa lalu, nah itu gagal move on namanya. Iya kan? Nah, jadi kita harus move on ya ke masa yang akan datang. Nah, relevan ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka ini Anda gitu kan sebagai mahasiswa di sini harus kritis. Ketika Anda di perkuliahan, misalkan Anda mempelajari tentang materi di dalam perkuliahan. Nah, Anda harus paham apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari pada setiap mata kuliah. Ya. Misalkan ada yang mahasiswa yang kritis. Kalau saya mempelajari ini apa yang apa namanya? Apa manfaat yang bisa saya apa namanya? Berikan di dalam kehidupan sehari-hari misalkan. Nah, kita jangan hanya ikut saja seperti air mengalir. Jadi harus kritis. Ya. Nah, dengan begitu kita paham melihat kebermanfaat sebuah materi. Nah, yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Jadi fleksibel. Ya. Ya tidak kaku, ya, fleksibel itu
bisa menyesuaikan dengan ruang dan waktu, bisa menyesuaikan dengan kondisi bagaimanapun, itu fleksibilitas. Ya. Kurikulum harus lentur, tidak kaku, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi dalam pelaksanaan pembelajaran misalkan itu tidak boleh kaku, ya. Bisa jadi yang direncanakan itu ketika implementasi di dalam pembelajaran itu bisa jadi berbeda metodenya dan sebagainya. Nah, ini harus kita antisipasi. Ya. Nah, dalam kurikulum terdapat sebuah sistem tertentu yang mampu memberikan alternatif dalam pencapaian tujuan melalui berbagai metode atau cara-cara tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Nah, jadi tujuannya itu sama. Ya. Kalau kita menggunakan kurikulum yang sama, sekolah yang bagaimanapun seharusnya sama juga ya tujuannya. Nah, yang fleksibel itu di mana? Cara-caranya, metode-metodenya, relevansi sebuah materinya ini beda-beda. Ya, tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Jangankan antar sekolah, antar kelas pun berbeda ya metode atau cara-caranya. Nah, maka perlu dilakukan ya dari berbagai pengujian atau berbagai alternatif ya yang paling efektif. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan, meliputi kesinambungan antar kelas maupun antar jenjang pendidikan. Nah, ini yang lumayan sulit di dalam pengembangan kurikulum. Bagaimana antara satu dengan yang lainnya itu nyambung. Dan jelas tahapan-tahapannya di kelas 1, kelas 2, kelas 7, kelas 12. Itu jelas. Ya, ada kesinambungan. Nah, ini kadang sulit. Kadang kita mengulangi kembali apa yang sudah dipelajari. Ada beberapa yang demikian. Nah, sulit sekali itu untuk kontinuitas. Tetapi sekarang dicoba misalkan apa yang menjadi hal yang kontinu gitu kan ya, project. Nah, sekarang itu kan diwajibkan ya bahwa dalam pembelajaran itu harus ada sebuah project. Nah, tujuannya agar proses pembelajaran siswa bisa maju secara sistematis. Ya, ya otomatis naik kelas, ya, naik jenjang. Itu seharusnya bisa maju ya proses pembelajarannya. Tapi kalau misalkan Anda sekarang di perkuliahan, kemudian ketika Anda di SMP, cara belajar Anda tidak ada yang berbeda, nah ini yang perlu kita analisis dan evaluasi. Kenapa bisa terjadi demikian? Coba kita introspeksi diri. Ya, apakah cara belajar kita itu banyak berubah atau tidak? Maju atau tidak? Atau sama saja? Dulu nggak pernah baca buku, sekarang nggak baca buku. Nah, itu kan sama tuh. Ya, kalau di dalam teori belajar, ketika kita tidak ada perbedaan, ya, antara sebelum dan sesudah kita mengenyam pendidikan, maka selama itu kita tidak belajar. Karena yang namanya belajar itu, ya, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Sederhana belajar itu. Ya, kan belajar bebas ya, bisa di dalam pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Ya, misalkan ada orang yang tidak mengikuti pendidikan formal, tetapi dia belajar pada pendidikan non formal dan terus berusaha ke arah yang lebih baik, maka bisa jadi, ya, maka bisa jadi dia lebih baik daripada yang mengenyam pendidikan formal. Atau sebaliknya. Nah, maka ini adalah bukan masalah pendidikan formal dan formalnya, tetapi di sini adalah kemampuan belajar. Nah, jadi seperti itu.
Jadi kalau misalkan kita belajar masih disuruh, belum ada inisiatif dari diri sendiri, ini kita perlu segera perbaiki. Ya. Kenapa? Karena pada 2030 ya ada 70.000 bidang pekerjaan itu hilang. Dan pada tahun 2030 juga akan ada 70.000 pekerjaan baru yang tidak ada pada saat ini. Kalau misalkan cara belajar ini tidak diajarkan, nah ini yang jadi kendala nantinya. Ya. Oke, selanjutnya yang keempat adalah prinsip praktis atau efisien. Nah, kurikulum itu dikembangkan dengan memperhatikan aplikabilitas di lapangan. Jadi ketika itu dilaksanakan di lapangan, nah itu kita harus diperhatikan tuh, ya, memungkinkan atau tidak dan lain sebagainya, ya. Kemudian kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktek pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Nah, misalkan di dalam pandemi sekarang ini, ya tiba-tiba kita harus melaksanakan perkuliahan secara online. Nah, hal ini ya termasuk dalam prinsip praktis atau efisien. Ya kan? Dia walaupun kurikulum ini kita online, kita tetap bisa dilaksanakan. Kenapa dalam pengembangannya memang diperhatikan prinsip efisiensi. Nah, tetapi ada yang tidak bisa. Contohnya apa? Praktek. Ya kan? Untuk praktek kita masih sulit. Karena praktek itu kan harus melakukan sesuatu ya secara langsung. Nah, sedangkan secara virtual itu sulit dan teknologi yang ada pun belum memenuhi kebutuhan secara virtual. Prinsip praktis ada kaitannya dengan prinsip-prinsip kurikulum lainnya tentu ya. Jadi dari berbagai prinsip kurikulum yang ada itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, selanjutnya adalah prinsip efektivitas. Nah, ini efektif ya, merujuk pada pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan. Nah, jadi kalau orang awam bisa kurikulum itu apa ya? Di kurikulum itu apa yang dipelajari, materi-materi, salah. Padahal kurikulum ya itu berorientasi pada tujuan. Jadi ada tujuan-tujuan yang harus dicapai, bukan materi-materi yang harus diajarkan. Ini kesalahpahaman di dalam memahami sebuah kurikulum. Kita memahami kurikulum itu adalah materi apa yang dipelajari, kemudian belajarnya seperti apa, itu kan akan mengikuti kepada tujuan apa yang akan dicapai. Maka ketika kita misalkan siswa terbebani materi terlalu banyak, ini bukan salah kurikulumnya, ya, salah pengguna kurikulumnya yang memahami bahwa kurikulum itu adalah materi yang harus diajarkan, bukan tujuan yang harus dicapai. Nah, kejelasan tujuan mengarahkan pemilihan dan penentuan isi, metode dan sistem evaluasi, serta model konsep kurikulum apa yang akan digunakan. Nah, jadi jelas, jadi tujuan ini akan mengarahkan. Ya, isinya apa, metodenya apa, evaluasinya apa. Ini berkaitan dengan tujuan. Nah, kemudian Olivia ya membuat sebuah aksiom untuk mewadahi keragaman karakteristik tipe prinsip. Ya, yang pertama perubahan kurikulum adalah sesuatu keharusan. Jadi ketika ada perubahan kurikulum ya biasa saja, tidak perlu kaget, tidak perlu ramai. Memang perubahan kurikulum adalah suatu keharusan. Kenapa? Karena kehidupan ini sangat dinamis dan perubahannya sangat cepat. Maka kurikulum perlu menyesuaikan karena apa? Tadi ada prinsip relevansi. Yang kedua, kurikulum merupakan produk dari masa yang bersangkutan. Tidak bisa kita menggunakan kurikulum zaman dulu
ya zaman dulu itu sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, perubahan kurikulum masa lalu sering terdapat secara bersamaan, bahkan tumpang tindih dengan perubahan kurikulum yang terjadi masa kini. Ya, memang karena untuk mengawali perubahan kurikulum itu harus dari kurikulum sebelumnya. Ya. Yang keempat, perubahan kurikulum akan terjadi dan berhasil jika ada perubahan pada orang-orang atau masyarakat. Nah, jadi bukan dinilai, ya. Jadi kurikulum itu dilihat dari nilainya, ya tidak. Kita lihat ada nggak masyarakat apakah lebih baik atau tidak. Coba, berapa orang yang sehari-hari yang melanggar lalu lintas? Atau Anda yang menggunakan motor, ya itu berhenti di belakang garis zebra cross. Kan ketika di jalan kan banyak orang yang tidak acuh terhadap itu. Bisa jadi ya kita memang ya pendidikan itu hanya sebagai titel saja, tidak berdampak terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, maka ini kita perlu tarik kesimpulan dari perubahan pada masyarakat. Yang kelima, pengembangan kurikulum adalah kegiatan kerjasama kelompok. Nah, jadi satu sama lain kita harus bekerja sama, tim, ya baik pemerintah, guru, daerah dan sebagainya. Nah, selanjutnya pengembangan kurikulum pada dasarnya adalah proses menentukan pilihan dan alternatif yang ada. Ya. Jadi tiap sekolah, tiap daerah ya seharusnya bisa menentukan sendiri ya pengembangan kurikulumnya itu seperti apa. Yang ketujuh, pengembangan kurikulum adalah kegiatan yang tidak akan pernah berakhir. Dia akan terus-menerus. Ya. Kedelapan, pengembangan kurikulum berhasil jika dilakukan secara komprehensif, bukan aktivitas bagian per bagian yang terpisah. Jadi perlu dokumen dulu yang disiapkan. Ya bukan tiap pertemuan kita buat kurikulum, tiap pertemuan kita buat kurikulum, tidak. Kita buat dulu. Ya, kalau misalkan bagian per bagian, bagaimana untuk mencapai prinsip kontinuitas? Itu akan sulit. Ya. Yang kesembilan, pengembangan kurikulum akan lebih efektif jika dilakukan dengan mengikuti suatu proses yang sistematis. Nah, nanti kita pelajari di mana di materi model-model pengembangan kurikulum. Nah, ketika mengenal kurikulum, ya itu harus sistematis, ya berdasarkan bisa kita menggunakan model-model pengembangan kurikulum. Ada model Olivia, ada model Robert Jais, ada model-model yang lainnya. Ke-10 ya, pengembangan kurikulum dilakukan berangkat dari kurikulum yang ada. Nah, ini yang dimaksud. Pak, kenapa ya perubahan kurikulum tapi kok masih sama dengan perubahan kurikulum 2013 masih sama dengan perubahan kurikulum KTSP? Ya jelas karena pengembangan kurikulum itu berangkat dari kurikulum yang ada. Ya pasti ada kesamaan atau tumpang tindih antara kurikulum yang baru dengan kurikulum sebelumnya. Oke. Ya, selesai materi hari ini. Ada pertanyaan? Silahkan. Tidak ada? Sudah paham semuanya ya? Ini diam itu paham atau tidak? Baik ya. Ya, Anda sudah paham mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Anda juga untuk lebih jelasnya bisa membaca dan mempelajari berkaitan dengan tadi yang sudah saya jelaskan untuk lebih luasnya. Dan juga bisa mencari sumber-sumber lain di buku-buku lain tentang prinsip pengembangan kurikulum. Tetapi secara umum hampir sama bahwa di pengembangan kurikulum yang tadi
apa yang prinsip umum tadi yang kelima itu hampir sama. Semua sumber buku yang ada itu hampir sama. Mereka membahas tentang prinsip-prinsip umum yang tadi. Jadi itu prinsip yang bisa digeneralisasi ya. Nah, nanti berkaitan dengan pengembangan komponennya, nah itu ada tuh. Nanti ketika di materi pembelajaran, nah itu kita merumuskan tujuan, menentukan isi, itu ada prinsip-prinsipnya. Ya. Dan ini hanya sampai kepada prinsip pengembangan kurikulumnya. Ada komentar atau pertanyaan? Bapak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Tadi ada prinsip fleksibilitas sama efektivitas ya, Pak. Nah, itu tuh saya masih bingung. Tadi Bapak bilang karena pandemi, kita akan belajarnya di rumah lewat Zoom. Itu tadi Bapak masuknya ke efektivitas. Itu berarti bisa masuk ke fleksibilitas juga kan, Pak? Karena metode belajarnya. Ya, betul. Karena prinsip satu dengan yang lainnya itu memiliki keterkaitan. Ya. Jadi tidak harus kita berpacu kepada salah satu prinsip, tidak. Ya. Prinsip fleksibilitas dengan efisiensi, dengan efektivitas itu mempunyai keterkaitan. Jadi bisa dikatakan itu efektif, bisa dikatakan ini fleksibel, bisa dikatakan ini kontinuitas, ya kan? Nah, tergantung situasinya seperti apa. Ya. Jadi satu sama lain saling terkaitan, saling melengkapi satu sama lain, saling mengikat. Ya, seperti itu ya. Linda ya. Iya, Pak. Oke, baik. Ada lagi? Bapak izin bertanya. Ya, silahkan. Tadi kan dibilang kalau prinsip itu saling mengikat ya Pak ya. Nah, kalau misalkan dalam pengembangan kurikulum itu ada misalkan kayak terlewat gitu Pak, jadi nggak ada satu prinsip yang tidak tergunakan gitu. Apakah itu dianggapnya kurikulum itu tidak sempurna atau bagaimana Pak? Contohnya bagaimana? Contohnya. Misal kayak yang buat yang kontinu itu misalkan tidak ada gitu Pak. Nah di dalam suatu dalam pengembangan kurikulum, nah apakah si itu tuh dianggap tidak sempurna atau bagaimana? Nah, dianggap tidak sempurna atau tidaknya ini tergantung ketika kita setelah menyelesaikan atau setelah kita mengembangkan sebuah kurikulum. Ya. Nah, kalau misalkan kita tidak mempunyai prinsip kontinuitas, bisa jadi ya antar jenjang misalkan dari SD SMP itu tidak ada kenaikan tujuannya, kompetensinya. Atau bisa jadi sama saja. Misalkan kita mengembangkan kurikulum, oh ini SMA begini, ya ini SMP seperti ini. Ternyata setelah dievaluasi antara materi atau kompetensi yang diajarkan di SMA dan SMP itu tidak ada bedanya. Artinya apa? Akhirnya kita mempelajari sesuatu yang sudah kita pelajari. Itu adalah membuang-buang waktu ya, tidak efektif, tidak efisien. Kan harus terlihat mana perbedaan ini untuk tiap jenjang ya. Ini SD, SMP, SMA. Itu harus ada perbedaannya apa jenjangnya. Termasuk perkuliahan. Maka saya heran, ya maksudnya hal yang wajar ya, misalkan begini. Misalkan kumpul di kumpul keluarga misalkan ya. Karena banyak tuh sepupu-sepupu saya yang baru masuk kuliah, ya kan, atau lagi kuliah. Mereka mengeluhkan, aduh sekarang mau kuliah capek, harus segera cari sendiri, ya ngetik banyak, ya tugasnya banyak gitu kan ya.
Ya, maksudnya kan kumpul keluarga suka kayak gitu kan, keluhan-keluhannya tuh para mahasiswa itu. Saya sendiri kan dosen gitu. Ya kan? Ada di lingkungan itu. Ya kadang berpikiran, ya tuh kalau nggak pengen banyak tugas mah kudu kuliah kan ya. Ya, kenapa mengeluh? Mengeluh seperti itu. Dan bisa jadi tadi prinsip kontinuitasnya tidak diasah. Bebannya ya seharusnya SD, SMP, SMA, ya kemudian kuliah itu terasa bebannya itu terus meningkat. Ya, beban belajarnya. Masa kita mau disamakan dengan anak SMP? Iya kan? Dan ini bukan hanya semata-mata tugas ya seperti itu, bukan. Tapi semata-mata adalah apa namanya? Untuk memperdalam ya materi yang sudah dipelajari. Nah, itu seperti itu ya. Jadi berikan tugas untuk pendalaman sebagai dari sebuah materi. Nah, sering terjadi seperti itu. Ya. Maka persepsinya kan waduh dosen killer dan sebagainya, tidak ada sebenarnya. Ya. Ketika saya masuk sebagai mahasiswa dan masuk sebagai dosen, ya ternyata hal itu tidak ada. Yang kita khawatirkan itu tidak ada hal yang seperti itu. Jadi semuanya mempunyai apa namanya tujuan yang positif, ya positif. Dan tugas-tugas yang diberikan itu apa namanya sudah dipertimbangkan tidak memberatkan atau sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Kalau memberatkan, wah, ya akan dikasih tugas yang itu ya. Tugasnya mungkin yang sulit. Ya tugasnya. Rata-rata basic lah ya. Basic tugasnya tidak ada yang memberatkan. Tidak ada, wah saya mau kasih tugas dia ya. Biar mahasiswa nggak bisa, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ada yang seperti itu. Ya, pasti pengajar ya dosen-dosen ketika memberikan tugas memikirkan ini mahasiswa akan mampu menyelesaikannya. Nah, kalau misalkan kita tidak mampu, nah ini yang jadi pertanyaan. Ya, mungkin masih terus belajar atau kompetensinya masih harus ditingkatkan. Ini yang tadi ya, prinsip kontinuitas. Jika misalkan itu tidak diperhatikan, nah bisa jadi antara satu jenjang dengan yang lainnya itu sama. Ya, maka harapan siapa menteri yang baru itu inginnya sekolah itu ya sudah di satu tempat. Jadi SD, SMP, SMA itu ada di sana. Jadi kan jelas gitu kan ya. Nah, kalau di kita kan berbeda. Misalkan kita ibaratnya SD-nya itu sudah di sekolah yang bagus lah. Tapi SMP-nya pengen nyoba yang di sekolah yang umum. Misalkan ya, itu kan akan berbeda pendidikannya. Ya, budayanya dan sebagainya. Ya. Nah, itu yang mempengaruhi atau misalkan pengennya kan SD SMP itu disatukan. Jadi tidak ada SD SMP, langsung saja pendidikan dasar 9 tahun. Nah, itu kan sulit. Wah, dengan sistem yang sudah mendarah daging di kita. Memang betul dampak ke pendidikannya nanti akan baik. Tetapi sistem di kita yang masih semrawut. Kan begitu. Ya, jadi kontinuitas ini penting. Jadi bukan hanya masalah dalam kurikulum, prinsip kontinuitas juga adalah bisa dijadikan dasar di dalam masalah di dalam pendidikan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Baik ya, jika tidak ada, ya kita cukupkan ya perkuliahan kita. Nah, cukuplah kurang lebih 1 jam untuk perkuliahan kita. Selanjutnya Anda bisa mempelajari
di modul yang sudah diberikan itu sama materinya, ya bisa dipelajari lebih lanjut, dan Anda pun ada jeda di ke perkuliahan selanjutnya ya di 8.40. Saya pun ada jeda juga di kelas selanjutnya. Baik, terima kasih ya, sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.